Wa'lamu rahimakumullah anna salata wal mudawamata 'alaiha wa 'ala jama'atiha sababun li husulil khairati wal barakati wa takthiril hasanati wa raf'id darajati wa takfiris sayyiati wa raf'il balaya wal 'ahati. Bapak hadirin, Ibu hadirat jamaah salat subuh gabungan Masjid Al-Kautsar, wabil khusus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Haji Shaleh Wibowo beserta pengurusnya, bapak-bapak bersepuh ini sepuh, jamaah salat subuh gabungan dan DKM anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan Kelurahan Gandara Utara, Pulau dan Keramat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita telah hadir kembali untuk melaksanakan kewajiban kita ibadah kepada Allah. Wasilah kita hadir di majelis subuh gabungan. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan ikhlas karena Allah, Allah terima dan balas dengan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin saudara, lanjutan kajian kitab Majmu' Arba'i Rasail kemarin di Masjid Keramat Pelak, bahwasanya kata Imam Asy'arani kita itu sudah mengambil perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akan menjelaskan kepada orang-orang awam, kepada orang-orang yang enggak ngerti tentang keutamaan salat dan betapa dahsyatnya siksaan orang yang tidak melaksanakan sholat. Kemarin itu bahwasanya orang-orang yang tahu, ngerti betapa utamanya, fadilahnya melaksanakan sholat dan betapa hinanya orang yang meninggalkan sholat, tetapi dia tidak mau berbagi ilmu, tidak mau mengajarkan, tidak mau memberikan peringatan, anjuran kepada kawan-kawannya, kepada keluarga, kepada anak, menantu, istri, pembantu, ipar, mertua, siapa aja dia nggak mau mengamalkan, mengajarkan ilmu itu, maka dia adalah orang yang nanti pertama kali dibakar di api neraka. Kenapa demikian? Karena dia termasuk orang yang ngerti tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Tuh, jadi sungguh dahsyat orang-orang yang tidak mau berdakwah, mengajak saudara, keluarga untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Nah, ini sekarang yang akan kita kaji, apa keutamaan sholat berjamaah. Wa'lamu rahimakumullah, ketahuilah oleh kalian, rahimakumullah, semoga Allah menyayangi kalian, merahmati kalian, anna sholata, sesungguhnya sholat, wal mudawamata 'alaiha, dan membiasakan mengerjakannya, wa 'ala jama'atiha, secara berjamaah. Ini kita sholatnya sudah istiqomah, bukan hanya sholat tapi juga berjamaah. Sababun li husulil khairati wal barakati wa taksiril hasanati wa raf'id darajati wa takfiris sayyiati wa raf'il balaya wal ahati. Adalah sababun, menjadi penyebab. Sebab apa? Lihusulil khairati, bagi keberhasilan atau menghasilkan berbagai macam kebajikan. Orang kalau rajin sholat berjamaah, sholat berjamaahnya ini menjadi penyebab menghasilkan berbagai macam kebaikan. Contohnya kalau kita begini kan kita jadi silaturahmi. Tuh, yang tadinya kita bingung, saya banyak punya barang tapi nggak kejual-jual, ketika kita bersilaturahmi
ngobrol-ngobrol, oh iya saya perlu barang itu, nah saya banyak stok nih, aduh jadi laku terjual. Kita bingung punya masalah mau ngomong sama siapa, karena kita bersilaturahmi kebetulan kita ngomong sedikit dan teman kita itu ngerti masalah yang kita hadapi, dia bisa berikan solusi. Ini kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari sholat berjamaah. Wal barokati, dan menghasilkan berbagai macam keberkahan. Keberkahan itu ziyadatul khairi minallah, bertambahnya kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu sedikit tapi manfaatnya banyak. Contohnya orang yang umurnya berkah, enggak tua-tua amat dia, umurnya paling ya di bawah 60 udah meninggal dunia, 40 meninggal dunia, itu pendek, tapi meskipun pendek karyanya banyak, dia bermanfaat buat umat. Nah ini berarti umurnya berkah. Begitu juga orang yang penghasilannya nggak banyak. Ya kalau untuk ukuran hidup di Jakarta itu minimal dia punya penghasilan UMR tuh 5 juta. Nah itu bisa bermanfaat sedikit, kemudian dia bisa sewa rumah atau bisa bayar cicilan rumah, cicilan kendaraan, biaya hidup, terus untuk makan, untuk biaya sekolah dan seterusnya. Bahkan bisa lebih, bisa buat kondangan, bisa buat sedekah. Nah ini berarti orang yang rezekinya berkah, sedikit tapi manfaatnya banyak. Nah ketimbang banyak, hitungannya aja nominalnya, duitnya disimpan di bank, nilainya bisa triliunan, nilainya saja yang banyak tapi manfaatnya enggak. Kenapa? Ya disimpan, tidak diberdayakan buat umat. Nah ini berarti kurang berkah, sedikit tapi manfaatnya seabrek-abrek kata orang Betawi, itu namanya berkah. Itu dari mana? Karena sholat berjamaah. Wa taktsiril hasanati, dan memperbanyak kebajikan. Kalau kita dari rumah udah mulai bangun, kita tidur tuh udah niat, ntar mau bangun jam 2 mau sholat sunnah, terus setelah itu mau ke masjid, mau ngadirin sholat subuh gabungan. Nah itu udah nilainya banyak tuh. Tambah lagi kita jalan ke sini, terus lagi kita ketemu teman salaman, kita mesem, apa kabar? Nah itu membuat orang senang. Terus kita sedekah, terus kita nanti dijamu makanan, semua macam-macam, itu berbagai macam kebajikan. Wa raf'id darajati, dan diangkat derajat kita di sisi Allah, derajatnya mungkin naik. Kenapa? Perempuan itu dalam kitab-kitab fikih umur 9 tahun kemungkinan sudah balik, anak perempuan, apalagi kalau dia badannya subur, itu 9 tahun sudah head, berarti sudah balik. Kalau anak laki-laki ya bangsa umur 15-an itu sudah balik, atau di bawah itu, umur 10 bisa jadi 11 bisa jadi balik, mimpi bersetubuh sehingga keluar mani. Nah itu berarti anak itu sudah balik. Nah dari umur 7 tahun sampai umur 9 tahun atau sampai 10 tahun atau 11 tahun sudah kita biasakan sholat, nanti ketika dia usia balik sudah enteng karena terbiasa. Nah yang repot ini pembiasaannya, itu yang kita kagak sabar. Padahal itu kewajiban kita orang tua untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak, pembiasaan sholat 5 waktu. Nanti ketika dia sudah balik, udah biasa. Nah begitu juga umpama dia ini keasikan main HP, lupa sholat. Nah kita perintahin, ayo kodoin sholat yang kamu tinggalkan. Kamu tadi nggak sholat zuhur karena asik main bola,
Sekarang udah asar, ayo kodoin zuhurnya tuh. Habis sholat zuhur sholat asar. Kita harus begitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Selaku orang tua, selaku orang yang diserahkan tanggung jawab oleh Allah untuk mencetak, mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang rajin sholat. Kalau dia sudah sholat itu Allah jaga. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada surat Al-Fatihah, yang mana di dalam Al-Fatihah doa yang dibaca berulang-ulang sampai 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Itu bocah zuhur 4 kali dia baca, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, subuh 2 kali. Itu kalau hanya sholat fardu. Gimana kalau dia juga ngerjain sholat qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat witir, tahajud, tobat, duha, tasbih. Wah, banyak sekali dia baca itu. Minta kepada Allah pertolongan untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, ini di samping kita orang tuanya ngedoain, dia juga berdoa untuk dirinya sendiri. Insya Allah dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang juga rajin sholat. Karena doanya gitu tuh. Bukan berarti dia ngurung diri di rumah, bukan. Dia tetap beraktivitas, dia tetap bersekolah, dia kuliah, dia macam-macam. Ketemu orang juga macam-macam yang nggak karu-karuan. Tetapi karena dia selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu akan dipertemukan dengan orang-orang yang mengajak dia kepada kebaikan. Ya seperti kita ini. Kan kita sudah minta terus kepada Allah. Kita ketemu siapa? Ya ketemu jamaah subuh gabungan, ketemu orang-orang yang mulai demen ngaji, ketemu orang-orang yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik. Itu hasil dari doa kita yang setiap hari kita baca tuh. Ihdinas siratal mustaqim tuh. Jadi puncak atau sumber dari dasar-dasar kesempurnaan itu apa? Yaitu sholat. Fa idza hasalatil mudawamatu ala shalawati hasalatit taqwa. Fa idza hasalat, apabila telah berhasil al mudawamatu, pembiasaan, ala shalawati, atas sholat 5 waktu. Kalau sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, hasalatit taqwa, maka berhasillah bangunan ketakwaan dalam dirinya. Mau macam-macam kita takut, mau yang ngelakuin gak karu-karuan kita takut. Kenapa? Selalu tahu diawasi oleh Allah. Wasairul mabarrati, dan akan hasil berbagai kebajikan. Wal khairati, dan mabarat, khairat sama tuh, kebajikan juga. Kan nahyi anil fasyai wal munkari. Apa itu kebaikan? Seperti tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wartikabil khotiati, dan tercegah dari melakukan perbuatan salah. Tuh, orang dia menghasilkan ketakwaan, menghasilkan berbagai macam kebaikan. Dari mana? Ya karena dia itu nanti akan tercegah dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Dia sudah membentengi dirinya dengan sholat tadi itu. Dalam sholat dia minta ihdinas siratal mustaqim, artinya minta istiqomah untuk senantiasa dapat hidayah. Nah, umpama dia ketemu teman-teman yang gak karu-karuan, diajak nonton film yang gak karu-karuan, terus diajak minum minuman keras, itu ada kekuatan untuk menolaknya. Kalau tidak pernah ngerjain sholat, dia ikut. Nah, kalau dia rajin sholat, insya Allah mampu untuk menolak ajakan-ajakan gak karu-karuan tadi. Qala Allah Ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walau anna ahlal qura, dan seandainya penduduk suatu negeri, kita nih, negeri apa kita? Kita di sini negerinya negeri Keramat Pela. Ya, Keramat Pela. Amanu, mereka beriman. Wattaqau, dan bertakwa, beriman juga melaksanakan sholat 5 waktu. Maksudnya nih, orang itu beriman dan sholat 5 waktu. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang ini? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. La fatahna, pasti. Kalau mana Jawa yaktim, buka temen sapa ingsun alaihim, atas mereka. Lu la fatahna udah anna ada sigot apa taukid, la fatahna lamnya juga lam taukid. Pasti seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti akan saya bukakan keberkahan buat mereka. Dari mana keberkahan? Minas samai, ada di atas langit, wal ardi, dan bumi. Maksudnya apa nih keberkahan turun dari langit, turun dari bumi? Hujannya enggak putus, senantiasa ada hujan. Sehingga dengan hujan ini kita enggak kekeringan.